فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Telah berlalu bersama kita beberapa penjelasan tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan sholat malam. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tentunya terkait dengan segala hal yang datang dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita di fokus pembahasan pada apa-apa yang disyariatkan dan disunnahkan dalam sehari dan semalam. Telah kita singgung terkait dengan sholat witir. Kalau witirnya 3 rakaat, dibaca di rakaat pertama dengan Sabbihisma rabbikal a'la, dan di rakaat yang kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat yang ketiga membaca Qul huwallahu ahad. Sebagaimana di dalam hadits riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Dan juga dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat witir disunnahkan untuk melakukan kunut di akhir dari witir. Dan doa kunut ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Al Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Walaupun para ulama berbeda pendapat apakah dia dari hal yang disunnahkan atau tidak, karena hadits-hadits dari Aisyah, Ummu Salamah, Ibnu Abbas, Hudzaifah Ibnu Mas'ud dan selainnya dari sahabat-sahabat yang menukil sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menyebutkan tentang kunut. Dan khususnya Aisyah, beliau dari istri-istri Nabi yang sangat banyak bersama beliau, tidak ada penukilan tentang kunut witir. Tetapi datang di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr." Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan saya beberapa kalimat yang saya ucapkan pada saat witir. Ya, jadi kalau memang pengajaran ini ada kepada Al-Hasan bin Ali, maka itu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang sebagian dari sunnah Nabi itu oleh sebagian istrinya itu kadang luput atau dia tidak pernah melihat Nabi melakukannya, dan sebagian istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain melihat Nabi melakukannya. Ya, jadi kadang hal yang seperti itu juga wajar ya terjadi. Karena itu dilihat saja dari sudut keabsahan riwayat. Dan memang ini hadits terkait dengan masalah kunut witir, ada silam pendapat di kalangan ulama ahli hadits akan keabsahannya. Tetapi yang benarnya bahwa hadits ini bisa dikuatkan, apalagi telah syah dari sejumlah sahabat bahwa mereka itu melakukan kunut di sholat witir. Maka ini bentuk pendalilan yang menguatkan bahwa kunut di sholat witir itu adalah hal yang disunnahkan. Baik, apa yang dibaca di kunut witir? Di hadits Al-Hasan bin Ali, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW mengajari saya kalimat-kalimat yang saya ucapkan pada saat witir. Allahumma hdini fi man hadait
wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Iya. Dan datang di dalam sebagian riwayat, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah saya hidayah sehingga saya tergolong kepada orang-orang yang engkau beri hidayah kepadanya. Wa afini fi man afait. Dan berikanlah kepadaku afiat sehingga saya masuk ke dalam golongan orang-orang yang engkau beri afiat kepada mereka. Wa tawallani fi man tawallait. Dan beri saya dari walayah, dari pertolongan, penjagaan, perlindungan, sehingga saya termasuk kepada orang-orang yang engkau beri walayah untuk mereka. Wa barik li fi ma a'tait. Dan berkahilah saya pada segala pemberianmu kepadaku. Wa qini syarra ma qadait. Dan jagalah saya dari kejelekan setiap takdir yang engkau tentukan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Karena engkau lah ya Allah yang menetapkan ketentuan, tidak ada yang memutuskan ketentuan atas dirimu. Innahu la ya'izzu man adait wa la yadhillu man walait. Tidak ada yang menjadi mulia apabila engkau memusuhinya, dan tidak ada yang menjadi hina apabila engkau selalu memberi walayah, perlindungan, pertolongan kepadanya. Tabarakta rabbana wa ta'alai. Maha berkah engkau wahai Rabb kami dan maha tinggi. Jadi ini kandungan doa luar biasa ya dari kunut witir ini. Dan cakupan makna di dalam doa, hal-hal yang kita sangat perlukan di dalam kehidupan. Kita ini perlu hidayah, selalu perlu hidayah. Makanya dari surah Al-Fatihah itu dibaca dalam sehari dan semalam paling sedikit 17 kali dari kewajiban kita di sholat 5 waktu. Intinya dari surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah supaya diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidayah. Iya. Kemudian kita juga minta al-mu'afah. Minta afiat dari Allah. Agar supaya dilindungi, dijaga, dipelihara dari hal-hal yang buruk, dihindarkan dari hal-hal yang membahayakan. Ya. Dan itu juga dari doa ya yang dibaca di sholat malam yang sudah berlalu bersama kita. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika mink la uhsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, saya memohon, saya berlindung kepadamu dengan ridhamu dari siksaanmu, dan saya berlindung dengan afiat darimu dari kemurkaanmu, dan saya berlindung darimu dengan dirimu sendiri. Sesungguhnya saya tidak sanggup menghitung pujian untuk dirimu. Engkau itu adalah selalu seperti yang engkau puji atas dirimu. Jadi itu juga dari doa yang dibaca di sholat malam. Terdapat bahwa permohonan afiat itu luar biasa, karena kita dari makhluk ini makhluk yang lemah. Apapun yang ada di tangan kita itu bukan milik kita. Apabila Allah menghendaki keburukan atas kita, tidak ada yang bisa menolaknya, dan kita tidak akan mampu untuk menahannya. Karena itu kita mohon kepada Allah untuk diberi afiat. Wa afini fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait. Ya Allah, jadikanlah, berilah walaya untukku. Walaya itu artinya pertolongan,
bantuan, kecintaan. Sebab seorang hamba itu kalau dia sudah dicintai oleh Allah, Allah akan selalu membantunya, selalu menolongnya. Jadi dia minta supaya dimasukkan ke dalam orang-orang yang diberi walayah, diberi pertolongan dan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat dari permohonan di qunut witir ini, wa barik li fima atait, dan berkahilah saya pada pemberian yang kau berikan kepadaku. Ya, sebab pemberian itu pokok kebaikannya bukan pada sekadar pemberian, tapi pokok kebaikan pada pemberian itu berberkah. Sehingga pemberian apapun yang sampai kepada kita, pemberian itu terasa banyak, luas, langgeng, dan pemberian itu selalu tetap bersama kita. Nah, itu yang kita harapkan. Makanya dengan hal ini kita memohon kepada Allah diberi pemberian yang berberkah. Dan ini secara tidak langsung artinya setiap malam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberi sesuatu yang rezeki yang berberkah. Dan itu dari pokok yang penting di dalam kehidupan. Kemudian yang kelima, wa qini syarra ma qadait, dan jagalah saya dari keburukan takdir yang engkau tetapkan. Ya, takdir itu ada dua macam, dari penakdiran Allah, dari apa yang tertakdirkan. Ada yang tertakdirkan itu sifatnya baik, ada yang tertakdirkan sifatnya buruk. Baik misalnya seorang bisa beribadah, dia bisa sholat, dia bisa berbuat kebaikan. Yang buruk misalnya dia malas beribadah, dia meninggalkan kewajiban. Dia mohon kepada Allah dihindarkan dari takdir-takdir yang buruk atas dirinya. Demikian pula misalnya dia dapat rezeki, dapat jodoh, dapat kemudahan, dapat, itu takdir-takdir baik. Sebagaimana kalau dia berlindung dari keburukan, dia dihindarkan dari musibah, dari petaka, dari orang yang membahayakannya, orang yang menipunya, dan seterusnya. Jadi dengan 5 hal ini sebenarnya kalau seorang memohonnya kepada Allah, maka seakan-akan seluruh kebaikan dunia itu terkumpul untuknya. Dan ini doa dibaca di qunut witir. Kemudian di akhirnya ini pujian kepada Allah. Sebab doa itu ada permohonan, ada pujian, itu etikanya dalam doa. Jadi seorang itu berdoa, dia puji Allah, dia sebut dari Asmaul Husna, dan itu sudah sebut di awal doa, Allahumma, artinya Allah. Kemudian doa itu ada bentuk dari ilhah, dari menyebut sifat-sifat Allah. Makanya dari sini disebut dari sifat-sifat dan keagungan Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la ya'izzu man adait wa la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Jadi ini pujian semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari pujian itu seakan-akan ada bab ilhah di dalam doa. Jadi seakan-akan dia betul-betul mohon kepada Allah. Jadi ya Allah, engkaulah yang menentukan, tidak ada yang menentukan atas dirimu. Ya Allah, tidak ada yang menjadi hina apabila engkau memberikan kecintaanmu kepadanya. Ya Allah, tidak ada yang menjadi berjaya apabila engkau memusuhinya. Maha berkah engkau ya Allah dan maha tinggi. Ini seakan-akan menegaskan semua apa yang dia minta dari hidayah, afiat, walaya, keberkahan dalam rezeki apa yang diberikan, serta dipelihara dari keburukan apa yang ditakdirkan. Iya. Ya, doa ini luar biasa ya, dari keagungannya dan cakupan kebaikan di dalamnya. Cuma yang menjadi masalah siapa yang membacanya gitu. Karena ini perlu seorang itu komitmen untuk sholat malam. Jadi paling sedikit dia ambil seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diberi wasiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dia witir 3 rakaat sebelum tidur. Jadi kalau dia witir 3 rakaat, dia boleh baca doa qunut ini. Karena dia sudah di sholat witir namanya. Dia baca doa qunut ini, tidak dipermasalahkan. Kemudian doa qunut ini apakah dibaca sebelum ruku atau setelah ruku?
Itu dua pendapat di tengah ulama dan dua riwayat. Dan yang benarnya bahwa dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Iya. Karena itu Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya, beliau memberi judul Babul Kunut qabla ruku'i wa ba'dahu. Bab kunut sebelum ruku dan setelahnya. Jadi maksudnya dua-duanya diperbolehkan. Hanya saja kalau seperti kita di Indonesia ya, umumnya kalau di sholat tarawih misalnya, orang di masyarakat itu dia tidak kenal kecuali setelah ruku. Hal-hal yang terkait dengan umum begitu, kita jangan membawa perkara-perkara yang membuat orang itu gaduh dan seterusnya, kecuali kalau kita berikan ilmu dulu, pelajaran. Tapi kalau kita amalkan pada diri kita, kadang-kadang kita lakukan sebelum ruku, kadang-kadang setelah ruku, sebab dua-duanya syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari sunnah juga, di kalangan mayoritas ulama disunnahkan pada saat kunut witir itu mengangkat kedua tangan. Memang tidak ada hadits yang sahih secara marfu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi syah dari sejumlah sahabat, dari Umar bin Khattab dan sahabat yang lainnya, mereka mengangkat tangan pada saat witir. Iya. Kemudian dari sunnahnya juga, seorang itu apabila dia berdoa, termasuk di witir maupun selain witir, di dalam sholat maupun di luar sholat, itu bagusnya dia mulai dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia tutup dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mengusap muka setelah doa kunut itu tidak disunnahkan karena tidak ada hadits yang kuat di dalam hal tersebut. Ada hadits tapi haditsnya lemah. Ada hadits tapi haditsnya lemah dan tidak syah dari seorang sahabat mereka melakukan hal tersebut. Iya. Dan sepertiga malam terakhir dari sunnah juga adalah kita diperintahkan atau dianjurkan untuk memperbanyak doa di sepertiga malam terakhir. Karena telah syah dari lebih 20 orang sahabat penjelasan tentang hadits turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Di antaranya adalah hadits Abu Hurairah di riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir." Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu turun ke langit dunia pada setiap malam. Pada setiap malam di waktu tersisa sepertiga malam terakhir. Yaqulu, kemudian Allah berfirman, "May yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa kepada aku akan kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta kepada aku, maka aku akan beri permintaannya. Wa may yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang mohon ampun kepada aku akan ampuni dia. Aku akan ampuni untuknya. Kemudian dari sunnah juga selepas sholat malam disunnahkan setelah selesai dari sholat witir, ketika salam dia membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Dia membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Itu datang dalam hadits Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dan dalam hadits Abdurrahman bin Abza diterangkan disunnahkan pada bacaan yang ketiga dari Subhanal Malikil Quddus diangkat suaranya. Dan dari hal yang bagus ya adalah seorang suami dan istri itu saling bahu-membahu, bantu-membantu di dalam sholat malam. Suami yang membangunkan istrinya yang membangunkan suaminya, ya, dan membangunkan anak-anaknya. Sebab itu adalah sebab keberkahan di dalam sebuah rumah dan sebab kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam.